Di dalam dunia, saudara, kita sering mendengar kata takdir ataupun nasib yang menunjukkan keadaan hidup atau situasi kehidupan seseorang yang tidak mungkin untuk diubah. Di dalam kekristenan, kita tidak percaya yang namanya nasib ataupun takdir, saudara. Kenapa? Karena kalau sekalipun takdir atau nasib itu ada, Allah memberi kita kehendak bebas untuk mengubah nasib ataupun takdir kita. Itulah yang akan kita belajar dalam 3 seri video ini, saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk mengubah situasi atau kondisi hidup kita, atau apa yang harus kita lakukan supaya Allah sendiri akan mengubah situasi atau kondisi kehidupan kita. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Channel Renungan ini dibuat untuk menolong saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena orang yang konsisten merenungkan firman Tuhanlah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga, masih dalam topik bagaimana kita mengubah keadaan atau kondisi kehidupan kita. Di dalam Alkitab, saudara, Allah mengajarkan kepada saya dan saudara bagaimana kita mengubah keadaan atau kondisi kehidupan kita. Apakah saudara rindu mengalami perubahan dalam keadaan atau kondisi kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang kita renungkan masih dalam topik bahwa kita bisa mengubah keadaan atau situasi kehidupan kita. Keadaan kehidupan seperti apa yang sedang saudara jalani saat ini? Tahukah saudara bahwa sebenarnya saudara bisa mengubah keadaan dan kondisi kehidupan saudara menjadi lebih baik? Mungkin saat ini saudara sedang menjalani kehidupan di mana keadaan itu begitu menyakitkan, saudara mengalami penderitaan, dan itu sudah begitu lama saudara alami dalam kehidupan saudara, sehingga orang-orang mungkin juga berkata bahwa itulah nasib saudara, itulah takdir saudara, dan mungkin saudara juga berpikir bahwa inilah nasib dan takdir saya. Tapi tahukah saudara bahwa dalam kekristenan kita tidak percaya kepada yang namanya takdir atau nasib saudara. Karena di dalam Alkitab kita belajar bahwa pada dasarnya kita bisa mengubah keadaan kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan pada dasarnya Allah sendiri rindu untuk bekerja, untuk mengubah situasi dan kondisi kehidupan kita, saudara. Tentu saja setiap kita rindu hidup kita berubah menjadi lebih baik. Dan Allah ikut campur tangan untuk mengubah kehidupan kita. Dan itulah yang akan kita belajar, saudara. Baik di video pertama, kedua, dan video ketiga ini. Bagaimana supaya kita bisa mengubah keadaan kehidupan kita. Dan bagaimana supaya Allah sendiri bekerja untuk mengubah keadaan kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini di video pertama, kedua, dan video ketiga ini, saudara, adalah dari 1 Tawarikh pasal yang keempat. Mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Konteks dari ayat ini, saudara, adalah kisah tentang Yabes. Saya akan bacakan bagi saudara. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, di video pertama dan di video kedua kita sudah belajar bahwa keadaan Yabes di awal dan di akhir itu sangat berbeda. Sekalipun hanya 2 ayat ini yang mengisahkan tentang Yabes, tapi dari 2 ayat ini kita bisa melihat bagaimana keadaan Yabes pada awalnya, dan bagaimana keadaan Yabes pada akhirnya. Keadaan Yabes pada awalnya itu adalah kehidupan yang penuh dengan kesakitan. Itu kita bisa lihat dari namanya sendiri. Namanya diberikan oleh ibunya kepada dia ketika Yabes dilahirkan. Dan ibunya sangat kesakitan melahirkan dia, sehingga nama yang diberi itu adalah Yabes. Dan arti dari Yabes itu sendiri adalah kesakitan dan penderitaan. Ibunya memberi dia nama Yabes karena ibunya kesakitan melahirkan dia, sehingga diberilah nama Yabes kepada dia. Saudara bisa bayangkan keadaan Yabes pada waktu itu, di mana dari masa kecilnya dia dengar orang-orang memanggil dia sebagai Yabes, sebagai si sakit atau si menderita, saudara. Tentu saja sangat wajar kalau Yabes menerima keadaan dan menjalani kehidupan dalam penderitaan, karena memang dari kecil dia sudah dipanggil sebagai si menderita dan si sakit. Dan itu bisa membentuk pola pikirnya, karakternya, konsep hidupnya, dan dia bisa berkata, ya aku ini si menderita dan si sakit, dan dia jalani kehidupan dalam penderitaan dan kesakitan. Tetapi tahukah saudara, pada akhirnya firman Allah mencatat dari awal kalimat ini dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi pada akhirnya berbeda sekali dari yang awal. Pada akhirnya Yabes ini dia lebih dimuliakan daripada orang lain. Padahal keadaan awalnya orang-orang semua memanggil dia sebagai si menderita dan si sakit. Dan pada kalimat terakhir juga ditutup, saudara, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Daripada akhirnya Allah menjawab doanya dan kesakitan tidak menimpa dia. Yang pada awalnya penuh dengan penderitaan, dipanggil sebagai si sakit dan si menderita, pada akhirnya Allah mengabulkan doa-doanya dan kesakitan tidak menimpa dia. Itu satu keadaan yang sangat berbeda. Dan itulah yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang dikerjakan oleh Yabes, sehingga pada akhirnya dia bisa mengubah keadaan itu 180 derajat, saudara.
Dan itulah yang saya rindu, saudara, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, supaya kita mengubah keadaan dan kondisi kehidupan kita saat ini. Kehidupan seperti apa yang sedang saudara jalani? Mungkin saat ini saudara sedang mengalami penderitaan dalam kehidupan saudara, kesulitan dalam kehidupan saudara. Tapi pertanyaannya, mana lebih menderita hidup saudara daripada Yabes? Sampai namanya sendiri disebut sebagai si menderita dan si sakit. Kalau Yabes bisa mengubah keadaan itu pada akhirnya, maka saya pun dan saudara bisa mengubah keadaan dan situasi kehidupan kita. Kita mau belajar dari kehidupan Yabes, apa yang dia kerjakan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, untuk kita mengubah keadaan dan kondisi kehidupan kita. Di video pertama kita sudah belajar, saudara, apa yang dikerjakan oleh Yabes. Yabes ini yakin bahwa situasi kehidupannya bisa berubah. Yabes ini berkomitmen, rindu, dan melakukan terobosan supaya keadaannya bisa berubah. Artinya apa? Dia tidak menyerah kepada keadaan yang ada. Dia tidak menerima begitu saja keadaan yang ada. Sekalipun semua orang menyebut dia si sakit dan si menderita, yang wajar saja dia akhirnya berkata, ya aku ini memang si sakit dan si menderita, karena semua orang memanggil dia begitu. Tetapi saudara, Yabes ini membuat satu terobosan, dan dia rindu perubahan besar terjadi. Saudara lihat kalimat terakhir dikatakan, Yabes ini berdoa kepada Allah, dan kalimat terakhir dikatakan di sana, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi Yabes rindu supaya sekalipun selama ini dia menderita, dia disebut sebagai si menderita, si sakit, tapi dia merindu membuat satu perubahan dan terobosan supaya pada akhirnya kesakitan tidak menimpa dia. Dan firman Allah mencatat bahwa Allah mengabulkan doanya itu. Artinya saudara, hal pertama yang bisa kita lakukan untuk mengubah kondisi yang ada adalah bahwa jangan menyerah dengan kondisi yang ada. Yakinlah bahwa saudara bisa mengubah kondisi yang ada. Dan buat terobosan untuk mengubah kondisi yang ada. Dan percayalah bahwa pada akhirnya saudara bisa mengubah keadaan itu. Itu yang dilakukan oleh Yabes yang pertama. Dia berkata supaya kesakitan tidak menimpa aku. Dia percaya kesakitan tidak menimpa dia. Sekalipun sangat wajar dia menyerah dengan keadaan. Tapi dia tidak mau menyerah. Dia ubah itu saudara. Dan dia punya kerinduan. Kesakitan tidak menimpa aku. Dan benar pada akhirnya kesakitan tidak menimpa dia. Dan dia lebih dimuliakan. Kalau saat ini saudara yakin bahwa saudara bisa mengubah kondisi yang ada, saudara tidak menyerah kepada keadaan, saudara bisa mengubah situasi dan kondisi yang ada. Dengar, pada akhirnya situasi akan berubah karena Allah sendiri ikut bekerja untuk mengubah situasi dan kondisi saudara. Dan yang kedua yang kita sudah belajar di video kedua saudara, hal kedua yang dilakukan oleh Yabes, ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel. Jadi saat semua orang tidak ada yang memotivasi dia, semua orang berkata dan memanggil dia sebagai si sakit dan si menderita, Yabes pergi kepada satu pribadi yang benar, yang sanggup memotivasi dia, yang sanggup mengubah keadaannya, yaitu kepada Allah Israel. Dia lari kepada Tuhan, dia lari kepada Allah, menceritakan keadaannya dan menceritakan keinginannya supaya kesakitan tidak menimpa dia. Dan pada akhirnya Tuhan mengabulkan saudara. Pada akhirnya Allah memuliakan dia lebih daripada yang lain. Dan pada akhirnya Tuhan mengabulkan kerinduannya. Artinya apa saudara? Pada hari ini apapun kondisi saudara, kalau saudara lari ke tempat yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Kalau saudara berseru ke tempat yang tepat, yaitu kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan ikut bekerja untuk mengubah keadaan saudara. Yang sering kali kita lakukan adalah kita lari kepada manusia, kita lari kepada dunia. Dan pada akhirnya kita kecewa. Kenapa saudara? Karena dunia memang tidak pernah bisa diandalkan. Bahkan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau saudara mengandalkan manusia, saudara akan kecewa. Tahukah saudara bahwa ada satu pribadi yang sangat mengerti dengan keadaan saudara? Ada satu pribadi yang bisa mengubah keadaan saudara, yaitu Tuhan sendiri. Itu sebabnya larilah kepada Tuhan. Dalam kehidupan saudara, jadikan Tuhan tempat saudara berseru. Tempat saudara mengadu atas segala kondisi yang saudara alami, dan atas kerinduan saudara untuk mengubah kondisi yang ada. Itu hal kedua yang dilakukan oleh Yabes saudara, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir,
yang saya ingin kita belajar, hal yang dikerjakan oleh Yabes dalam mengubah kondisi dan keadaan hidupnya. Masih ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ini yang seringkali dibahas dalam khotbah-khotbah tentang Yabes, dalam buku-buku tentang Yabes, saudara, tentang doa Yabes. Tapi di dalam video ini, saya membahasakan hal ketiga yang dilakukan oleh Yabes adalah dia membangun visi yang besar dalam kehidupannya. Dan dia dasarkan visinya itu kepada Allah sendiri. Saya berkata bahwa dia membangun visi yang besar, itu terlihat dari doa-doanya. Ketika dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Itu satu doa yang besar, itu satu visi yang besar, saudara. Sekalipun selama ini dia dianggap rendah, sekalipun selama ini semua orang memanggil dia si sakit dan si menderita, tapi dia bangun visi yang besar dalam dirinya. Dia tidak hanya mau mengubah keadaan itu sedikit, saudara, tapi dia mau mengubah keadaan itu secara total. Dia bangun visi yang besar supaya keadaan itu berubah total. Dan supaya Tuhan memberkati dia bukan hanya sedikit, saudara, tapi Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Dan Tuhan memperluas daerahnya. Dan pada akhirnya Tuhan menggenapi permohonannya itu. Tuhan menggenapi visinya itu. Dan kemudian dia juga berkata, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Dia bangun visi yang besar yang dia dasarkan kepada Tuhan, saudara. Bahwa atas campur tangan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, maka visinya itu akan digenapi. Dalam saudara menjalani kehidupan saudara saat ini, saudara bisa mengubah keadaan seperti apapun yang sedang saudara alami, dengan saudara membangun satu visi yang besar, yang saudara serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan menyertai saudara dalam visi saudara itu. Yang saudara serukan dan doakan kepada Tuhan, supaya saudara disertai oleh Tuhan dalam mengerjakan visi itu. Dan kemudian Tuhan melindungi saudara ketika saudara mengerjakan visi itu, dan ketika visi itu digenapi. Itu yang ada pada Yabes, saudara. Dia bangun satu visi yang besar supaya dia diberkati berlimpah-limpah, supaya daerahnya diperluas, dan dia minta penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam dia mengerjakan visi itu. Dan supaya ketika visi itu digenapi, dia tetap mengalami perlindungan Tuhan, sehingga dia berkata, kesakitan tidak menimpa aku. Dan benar, Allah mengabulkan permintaannya itu. Apapun keadaan saudara saat ini, saudara bisa melakukan perkara yang besar ketika saudara membuat visi yang besar dalam kehidupan saudara. Yang visi saudara itu saudara serahkan dalam doa saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara ada dalam situasi yang sulit. Saudara terlahir di tengah keluarga yang sulit, di tengah keluarga yang susah secara ekonomi, atau penuh dengan kesulitan-kesulitan yang lain. Tahukah saudara bahwa saudara bisa mengubah keadaan itu secara total ketika saudara sendiri punya visi yang besar untuk mengubah itu. Dan visi saudara itu saudara serahkan dalam doa-doa saudara kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yabes. Dan ternyata visi yang dia bangun itu, saudara, dan kemudian dia naikkan kepada Tuhan dalam doa-doanya, itu dikabulkan oleh Tuhan, dan dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang lain. Dia diberkati berlimpah-limpah, Tuhan memperluas daerahnya, Tuhan mengabulkan permintaannya, dan Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan menyertai dia. Itu hal ketiga yang dilakukan oleh Yabes. Dia bangun visi yang besar. Dan dia naikkan visinya itu dalam doa-doa kepada Tuhan. Dan dia mohonkan supaya dalam dia mengerjakan visinya itu, saudara, kerinduannya supaya diberkati berlimpah-limpah, daerahnya diperluas. Dia mohonkan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan menggenapi dan mengabulkan doa-doanya itu.
Orang-orang yang melakukan perubahan besar di dunia ini, saudara, adalah orang-orang yang punya visi yang besar. Di dalam Alkitab dicatat orang-orang yang mengerjakan hal-hal besar bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang punya visi yang besar dalam hidupnya, di tengah keluarganya, maupun di dalam pelayanannya. Kalau dalam kehidupan saudara, saudara rindu melakukan perubahan besar, mengerjakan hal besar yang akan menghasilkan perubahan yang besar, bangun visi yang besar, dan naikkan visi saudara itu kepada Tuhan. Dan serahkan visi saudara itu supaya Tuhan menyertai saudara dan melindungi saudara dalam mengerjakan visi saudara itu. Sehingga perubahan besar akan terjadi. Yakinlah saudara, bahwa saudara bisa melakukan perubahan besar dalam kehidupan saudara. Saudara bisa melakukan perubahan besar di tengah keluarga saudara. Saudara bisa melakukan perubahan yang besar dalam cerita hidup saudara. Saudara bisa melakukan perubahan besar dalam pelayanan saudara. Ketika saudara sendiri berpikir besar dan membangun visi yang besar. Dan menyerahkan visi besar saudara itu dalam doa-doa saudara kepada Tuhan. Dan memohon supaya penyertaan dan perlindungan Tuhan ada atas visi saudara itu. Atas kerinduan saudara itu. Dan yakinlah bahwa kalau Tuhan menjawab Yabes, Tuhan pun akan sanggup menjawab saudara. Jadi saudara, di akhir video yang ketiga ini saudara, saya mau menyimpulkan, apapun kondisi kehidupan yang sedang kita jalani, mungkin saat ini saudara ada dalam kondisi yang berat, di tengah keluarga yang sulit, dalam ekonomi yang sulit, atau banyak hal-hal dan keadaan-keadaan sulit yang menyakitkan, yang penuh penderitaan yang sedang saudara jalani saat ini. Mari kita aplikasikan apa yang dikerjakan oleh Yabes ketika dia mengalami perubahan besar. Firman Allah mencatat Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Firman Allah mencatat bahwa kesakitan tidak menimpa Yabes ketika Allah menjawab doanya. Padahal pada awalnya dia sangat menderita. Namanya sendiri disebut sebagai si menderita dan si sakit. Kenapa saudara? Karena ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia buat satu terobosan bahwa perubahan bisa terjadi. Artinya apa? Dia tidak menyerah pada keadaan yang ada. Hal kedua, dia jadikan Tuhan tempat dia berseru dalam keadaan yang dia alami. Dan yang ketiga yang dia lakukan, dia bangun visi yang besar. Tidak hanya kecil saudara perubahan yang dia mau lakukan. Dia berkata bahwa Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan perluas daerahku dan sertai aku, lindungi aku. Dia membangun visi yang besar dan menyerahkan visi itu dalam doa-doanya kepada Tuhan. Biarlah kita juga melakukan ketiga hal ini. Kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Lakukan terobosan dalam kehidupan saudara dengan tidak menyerah kepada keadaan. Lakukan terobosan dalam kehidupan saudara dengan berseru kepada Tuhan. Dan lakukan terobosan dalam hidup saudara dengan membangun visi yang besar di hadapan Tuhan. Saudara bisa mengubah keadaan yang sedang saudara alami saat ini. Puji Tuhan saudara, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sudah belajar dari video pertama, video kedua, dan video ketiga ini ya Tuhan. Bahwa kami bisa mengubah keadaan kehidupan kami sama seperti Yabes. Mengubah keadaan kehidupannya dari penderitaan. Dengan hidup dimuliakan lebih daripada yang lain. Dengan hidup mengalami jawaban doa daripada Tuhan. Sehingga dia tidak mengalami penderitaan. Dia ubah keadaan itu secara total. Maka kami pun percaya bahwa kami bisa mengubah keadaan kehidupan kami. Kami tidak akan menyerah kepada keadaan kami. Kami akan selalu lari kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan kami akan membangun visi yang besar untuk mengubah kondisi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami akan melakukan firman-Mu dan kami akan raih janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.